Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sekarang masuk ke les 8 ya. Les 8 sama les 9. Jadi les 8 itu get blind boolean base single quote. Untuk les 9 get blind time base single quote. Nah, di sini kita akan belajar boolean base sama time base ya. Jadi pertama itu adalah boolean base dulu, ya blind boolean base. Seperti biasa kita tambahkan dulu ID, anggap saja ini adalah parmnya atau inject point-nya, ya kayak gini. Untuk tampilannya, seperti biasa kita harus kita balancing dulu ya. Kita harus pastikan poolen dan balancing. Oke, kita taruh single quote besar dikit ya. Ya, dia hilang ya. Kemudian kita balancing. Ya, di sini normal ya. Coba kita hitung tabelnya, bisa dihitung apa tidak. Oke, normal. Kita urutkan, bukan tabel, kolomnya. 3, ya bisa dihitung dia. Jadi dia 3 kolom. Coba kita gabungkan atau kita seleksi 3 kolom tadi. Kalau di boolean base ini dia tidak akan menampilkan apa-apa. Coba kita false, tambahkan nilai boolean, ya dia tidak akan menampilkan apa-apa ya, karena dia karena dia boolean base. Jadi kita mendeteksi adanya vulnerable SQL itu berdasarkan kondisi ya. Jadi bukan berdasarkan lagi audio atau berdasarkan error ya. Nah, maka kita memanfaatkan juga nilai daripada nilai boolean. Yang pertama pastinya kalian harus bisa balancing dulu. Temukan dulu apakah dia string atau integer. Nah, kalau di sini itu kasusnya dia string ya. Nah, jadi intinya kalau boolean base itu ya, penyerang harus mengamati begitu loh perubahan perilaku aplikasi. Jadi seperti waktu, respon, atau isi halaman. Jadi kita akan melihat respon di sini ya. Jadi kita akan memanfaatkan nilai boolean. Ya simpelnya itu ya menggunakan n 1 sama dengan 1. Jadi kalau 1 sama dengan 1 artinya itu true, maka halaman ini tetap normal. Tidak ada yang error. Harusnya begitu. Coba kita tes. Saya akan berikan beberapa komen di sini ya. Ya, jadi normal ya. Kalau kita false kan, misalnya 1 sama dengan 2, harusnya di sini itu ada yang hilang. Kalau memang benar-benar itu vulnerable SQL dan boolean base begitu. Coba kita eksekusi. Ya, hilang ya. Your in itu hilang dia. Nah, kalau kita false dia hilang. Nah, itu terkonfirmasi bahwa itu ada ada vulnerable SQL yaitu boolean base ya. Jadi kalau n1 sama dengan 1 itu benar, maka dia disebut true. Dia disebut true conditional. Dia true conditional. Dia true conditional. Nah, kalau N1 sama dengan 2 false. Kita ya ini kan false ya. 1 true. Ya. Sekarang kalau dia false atau menghasilkan error atau hilang sini hilang sebagian teks, maka itu terkonfirmasi memang ada boolean base ya, blind injection. Nah, maka dia disebut false conditional.
gitu. Oke. Jadi ada banyak cara untuk kita bisa mendeteksi Boolean base ini. Oke, saya kasih contoh lagi, misalnya contoh lain. Jadi di sini kita akan menggunakan apa namanya? Kita akan coba menggunakan benchmark ya, benchmark atau substring juga nanti. Coba kita tes ya. Oke, pertama kita akan coba gunakan benchmark ya. Apakah bisa atau tidak. Oke, coba kita tes ya. N. Jadi namanya itu apa namanya? Slip. Oh, nggak usah pakai slip lah. Pakai benchmark aja dulu. Gitu ya. Oke, benchmark N, benchmark mark gitu. N benchmark, kemudian kita buka kurung, tutup kurung. Kita di sini kasih 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kayak gitu. Jadi di sini kita akan fungsikan MD5. Oke. Kemudian kita kemudian kita kasih di sini 1. Kira-kira begitu ya. Coba kita lihat responnya. Jadi ini sebenarnya untuk time base ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu apakah ada respon atau tidak. Jadi apa namanya, 10000 ini jadi ini adalah nilai dari benchmark yang artinya akan delay sebanyak 100 juta kali, kira-kira begitu. Coba kita tes. Loading nggak? Ya, kayak gini dia hasilnya. Dia akan delay. Itu akan delay 100 juta kali. Nah, itu berarti dia terkonfirmasi di sini juga ada time base begitu ya sebenarnya. Tapi itu bukan untuk Boolean ya. Oke, sekarang kita ke substring ya. Oke, kita ke substring. Jadi kita tidak bahas dulu time base ya, kalau ini time base. Kita refresh saja. Oke. Sekarang kita akan manfaatkan substring. Oke. Jadi substring sama ASCII nanti ya. Substring sama ASCII. Pertama adalah nanti di sini juga saya akan gunakan tools nanti. Kita akan gabungkan semuanya. N kemudian gunakan substring, bisa tr itu cukup atau bisa disempurnakan kayak gitu. Substring, oke, buka kurung tutup kurung, kemudian baru kita select, bisa huruf kecil atau huruf besar nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian kita tulis kita mau targetnya apa, mau print apa. Jadi kita mau print database kayak gitu kira-kira ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kurung kayak gitu. Kemudian kita kasih di sini tuh limit satu-satu kayak gitu. Nah, ada kesalahan. Ya, kayak gitu. Kemudian baru kita akan cari nanti per huruf ya, kondisinya per huruf. Misalnya di sini saya mau taruh huruf A. Kira-kira begini. Ya. Jadi kalau dia ketemu nama database-nya dari huruf pertama database, maka dia akan normal. Kalau tidak, dia akan hilang ini. UR ini akan hilang. Ya. Jadi kalau A ini bukan nama database pertama, karena ini artinya satu ini itu huruf pertama dari nama database. Kayak gitu ya.
Kalau dia normal, kalau dia benar, maka dia akan muncul you are in. Tapi kalau dia tidak tepat, maka ini akan hilang. Kayak gitu. Coba kita tes. Pertama kita rubah dulu in-nya menjadi alfabet. Ya, kayak gitu. Oke, coba kita tes. Nah, hilang dia ya. Berarti nama database dari huruf pertama itu bukan A. Kayak gitu ya. Sekarang kita cari, coba kita naikkan. Kita cari per huruf. Jadi kita menggunakan substring. Oke, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Coba kita perbesar lagi. Ya. M, N, O, P. Ini masih hilang ya. Belum kita temukan. P, Q, R, S. Nah, ini kita dapat. Jadi huruf pertama dari nama database-nya itu adalah S. Ya. Database. Kita akan, ya, huruf pertama. Oke, kita sudah dapat. Baru kita naikkan lagi 2. Nah, kita cari selanjutnya di sini. Nah, kita cari lagi. Dia akan hilang kayak gini. Kita cari lagi. B, C, D, E. Nah, ini kita dapat. Berarti E ya. Ya, kayak itu. Kemudian kita naikkan lagi. Nah, inilah susahnya blind ya teman-teman ya. Kalau kamu kerjakan manual akan setengah mati. Nanti kita akan gunakan tool habis ini. Tapi saya mau jelaskan dulu logikanya. Penggunaannya ini secara manual. Oke, kita eksekusi. Oke, dia false ya. Oke, kita dapat. Jadi huruf ketiga itu sek. Kemudian kita lanjut. Hilang. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Oh, sorry. Aduh. Ini saya belum naikkan. 4. Jadi kita ulangi. Oke, hilang ya. Sini. Kita percepat saja. Nah, kita dapat ya. Nah, ini dia U ya. Jadi ini sudah bisa ketebak sepertinya security ya. Sepertinya sudah bisa ketebak ini. Security. Security. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Security ini. Kira-kira begini. Ya, normal ya. Ya. Database name aja. Security. Jadi ini udah benar. Oke, itu penggunaan daripada substring ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba gunakan selain substring itu kita bisa menggunakan ASCII ya. ASCII. Jadi endmode ya. Jadi endmode kayak gitu. Kemudian kita ASCII ya. ASCII kayak begitu. Kemudian kita buka kurung tutup kurung lagi. Kemudian ini gabungan dengan substring. Substring. Ya, substring. Ya, oke. Kemudian kita buka kurung tutup kurung lagi. Begitu ya, teman-teman. Kemudian kita menggunakan select user. Jadi kita akan select kemudian user. Nah, apa kita mau cari usernya ya,
Atau bisa juga database, tidak mesti sih. Select database. Itu aja lah. Select database. Kemudian baru kita nanti masukkan limit kayak gitu. Kemudian kita masukkan di sini itu nilai 2 kayak gitu ya. Kemudian baru sama dengan 1. Ya kira beginilah. Ini sudah benar belum? Mod ASCII, kemudian substring, kemudian select. Oh, ini masih ada yang kurang 1. Select, kemudian user atau database ya, atau mau cek yang lain bisa. Database sudah boleh. Kemudian di sini kurang substring, ini untuk substringnya ya. Oke, kemudian ini sudah benar ya, saya kira sudah benar. Kalau salah ya kita cek lagi. Oke, coba kita cek. Ini kita cari. Jadi fungsinya di sini itu kita akan cari total dari database-nya. Ya, kita akan cari totalnya. Ya, total atau total huruf. Ya, ini total huruf. Jadi ini kita copy dulu. Ya, kita copy dulu. Ya. Oke, ini kita akan cari total hurufnya atau total karakter. Ya, total karakter. Total karakter. Total karakter database DB. Ya, kayak gitu. Coba kita eksekusi. Wah, kok normal? Harusnya tidak sih. Apakah ada yang salah? Oke. Aman sih kayaknya ini. Sama dengan 1. Oke, and mode ASCII string. Iya. Coba kita tambahkan persen. Salah. Oke. Oke. Error ya. Oke. Persen H. Coba kita hitung. Ya, 4, 5, 6, 7. Nah, dapat ya. Oke, ini karakternya ya. Tadi kan kita sudah dapat nama database-nya, yaitu 8 karakter ya. Maka di sini itu kita harus taruh 8, gitu-gitu. Karena ini 8 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 karakter. Nah, maka kita harus taruh di sini. Jadi untuk memvalidasi. Nah, ini dia akan normal. Jadi batasnya sampai 8. Kok salah?
berarti bukan ini, berarti ini. Iya, coba kita tes. Bukan ya? Database user substring select database. Oke, kita coba sekarang ingin menggunakan tool ya. Jadi sebenarnya ingin memverifikasi huruf huruf pertama dari user adalah apakah huruf pertamanya itu ganjil, begitulah. Jika itu halaman normal, jika false maka halamannya error begitu. Oke, sekarang kita coba sekarang kita coba menggunakan tool. Kita akan brute force ya. Sekarang kita brute force database. Brute force database. Kita akan brute force database. Ya. Oke, kita langsung saja kita coba brute force ini database-nya. Oke, sekarang kita tes. Di sini saya sudah siapkan skripnya, sudah saya buatkan ya teman-teman. Jadi kita akan boolean paste. Ini dia. Akan gunakan boolean paste. Dan ini brute force-nya simple saja. Di sini kita tinggal masukkan target. Ya. Masukkan target, kemudian nanti length ini saya kasih 20. Ini sudah boleh, ini 20. Length panjang nama database. Saya kira nggak akan lebih. Kemudian ini payloadnya, jadi saya juga gunakan substring ya untuk untuk kita bertepus nama database. Kemudian untuk kondisinya di sini masih welcome, kita akan rubah sesuaikan. Oke, sekarang kita input. Jadi ini kita masukkan targetnya, kita akan brute force. Kita masukkan target di sini. Ya, paste kayak gitu. Kemudian maksimumnya oke. Kemudian kondisinya ini di copy. Jadi kondisi errornya itu harus di copy ya. Ini teman-teman. Ini copy. Oke. Kemudian masukkan ke welcome ini. Pastikan. Ya, ini. Oke, setelah itu kalian save. Ya, boolean prot. Nah, setelah itu baru kita akses. Ya. Coba kita kasih warna. Coba. CD desktop. Oke, kita lihat boolean brute.py. Kita langsung saja Python, saya gambarkan Python 3. Boolean brute.py. Kayak gitu ya. Ya, boolean brute.py. Ini harusnya bisa brute force ya. Apakah brute force atau tidak?
Ini dapat ya, security. Nah, dia langsung ketemu ya. Nah, ini jadi apa namanya? Jadi nama database-nya itu security. Coba kita tes, cek usernya, kedeteksi enggak. Berarti query-nya diganti di sini user. Kita save. Nah, ini user. Dapat. Ya, usernya itu adalah root ya. Coba kita cek versinya. Kita cek versi. Ya, kita cek versinya, kita tes lagi. MariaDB. Nah, ini dapat ya. MariaDB. Ya, oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti saya kasih scriptnya kalau mau. Brute force-nya itu. Ini sekian untuk les 8. Sekarang kita pindah ke les 9. Les 9 sekarang time base. Oke, les 9 kita masukkan ID-nya. Ya. Oke, kalau les 9 karena ini adalah time base ya. Jadi kalau time base itu kita menggunakan kondisi loading ya atau delay. Coba kita coba menggunakan SQL Server. Pertama kita seperti biasa kita balancing dulu. Oke, error. Ya, normal ya. Coba kita wait for delay. Wait for delay. Oke. Di sini 0. Sorry. 0. 0. Kita kasih 5 menit. Kasih 5 menit. Wait for delay. Wait for delay. Bisa masih begini. Kalau dia loading, maka berarti itu valid. Misalnya begitu. Ya, ini tidak benar ya. Tidak valid itu. Itu berarti query-nya itu tidak tepat ya. Ya, makanya kita ganti atau bisa pakai metode cPlane. Sama ini kan SQL Server ya. Tapi ini masih salah ya ini. Penulisan masih salah sih. Bukan begini kan. Coba kita perbaiki lah. Misalnya kita 00 ya. Begitu. Bisa juga begini. Baru kita kasih 0. Misalnya delay-nya kita kasih 5. Gitu aja kayaknya. Coba apakah valid atau tidak gitu. Bisa juga 005. Kita tes. Oh, nggak bisa dia. Atau ini kita hapus komanya. Kayak gitu. Bisa. Karena ini
punyanya SQL Server. Ya, jadi tidak bisa. Sekarang kita coba pakai untuk punyanya MySQL. Pertama itu simpelnya dia metode sleep ya, menggunakan metode sleep. Ini simpelnya. Nanti saya kasih tambahan lagi. Berarti n sleep. Ya kayak gitu. Kita kasih 0 dulu. Kita mau lihat responnya kalau 0. Ya kalau 0 tidak ada masalah. Coba kita kasih 5, apakah ada loading atau tidak. Kalau ada respon delay, maka dia vulnerable blind. Ya kayak gini ya. Dia akan delay selama 5 detik. Oke. Kalau kita kasih 10, ya dia akan juga delay selama 10 detik. Kayak gini. Oke, selain N, ente juga bisa pakai pipe ya. Kayak gitu, bisa pakai pipe. Coba tes, bisa nggak? Ya, bisa juga ya, pakai pipe. Jadi dia juga ngerespon. Ya. Nah, bisa juga untuk time base ini kita bisa pakai benchmark. Itu yang tadi. Coba kita pakai benchmark. Bisa apa tidak? N kita pakai benchmark ya. Benchmark. Sorry. Benchmark. Buka kurung, tutup kurung. Kita kasih nilai berapa? 100 juta ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak gitu. Kemudian koma MD5. MD5 itu sorry. Baru nanti kita tutup kurung 1. Baru di sini kita kasih 0. Oh enggak ada. Ya, kira-kira begitu. Coba kita tes. Ini artinya 100 juta kali ya. Kalau dia ngerespon, maka dia akan loading. Ya, kayak gini ya. Respon ya. Connecting. Berarti dia akan delay sebanyak 100 juta kali. Jadi ini juga bisa menggunakan, kalau misalnya di block and sleep-nya, kalian bisa menggunakan benchmark. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita mau apa namanya? Sekarang kita mau cek manual lagi, cek database. Jadi saya akan menggunakan masih benchmark juga, bisa juga pakai benchmark atau yang lainnya juga bisa. Kita hapus saja. Oke. Misalnya sekarang kita cek database ya. Kita coba cek database secara manual dulu. Ya, jadi kita menggunakan n kemudian if substring, jadi ini gabungannya. If substring. Oke, kayak gitu. Alah. Kayak gini ya. Jadi if substring. Kemudian kita masukkan gimana ini? Ya, ini sudah benar. Kita masukkan baru kita select seperti biasa. Select database. Ya, kayak gitu. Jadi kita akan cek database ya. Kemudian kita tambah nilai limit 1 kayak gitu. Ya. Select di sini ada yang kurang. Select substring. Oke, ini sudah benar. Kemudian kita setelah kasih limit 1 itu baru nt sama dengan. Nah,
kita mulai lagi dari huruf A, kita deteksi per huruf begitu. Ya kayak gitu. Kemudian nanti tambahkan, bisa gabungkan dengan benchmark gitu ya. Benchmark. Ya, benchmark. Kemudian kita kasih seperti biasa 100 juta kali 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu. Kemudian jangan lupa MD5-nya, MD5. Kemudian seperti biasa kita buka kurung tutup kurung, kasih 1. Ya kira-kira begitu. Salah. MD5 1 ya sudah benar. MD5 1 ya kan. Kemudian kita kasih nilai 0 kayak gitu. Coba kita tes. Kurang 1. Ya. Oke. Benar nggak sih? Alfabet. Oh, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan nih. Ini sudah benar. And if substring sudah benar. Select database sudah benar. Kemudian kita kasih limit 11 sama dengan, ya ini sudah benar. Kemudian A, kemudian kita gabungkan dengan benchmark. Kemudian kita kasih 100 juta kali nilainya, kemudian MD5 ke kurung tutup kurung 1, kemudian koma. Oh nggak bisa dia, berarti ini coba kita hapus saja kayak gitu ya. Coba kita cek PHIJKL. Oh nggak bisa. Tidak ngeloading deh. Berarti dia bukan, nggak ada metode sleepnya dia, nggak ngerespon. Coba kita apa namanya, pakai metode sleep ya. Kayak metode sleep, berarti kita di sini tambahkan koma sleep ya. Sleep kayak gitu. Kemudian kita kasih 5 saja. Kemudian 0 ukur kayak gitu. Oke. Sekarang coba kita tes. Di sini bukan 1 huruf A di sini. Nah, coba kita, kalau dia benar dia akan nge-delay gitu ya. Dia akan nge-delay selama 5 menit. 5 detik. Benar ya. Dia nge-delay selama 5 detik. 5 detik. Nah, ini dia nge-loading. Nah, bisa metode begini. Berarti huruf pertama itu adalah huruf pertama dari nama database-nya itu security.
security S. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah security. Nah, kayak gini. Maka di sini taruh 8. Kayak gitu. Ya, kayak gini. Intinya begitulah. Nanti kalau mau brute force satu-satu kayak gitu. 2 huruf naikkan 2 di sini. Ya, sekarang kita coba menggunakan tools. Kita gunakan brute force spline. Sini kita akan gunakan spline ya. Spline brute. Oke, kita masukkan targetnya di sini. Oke, ini less 9. Kemudian maksimum oke. Di sini saya kasih slipnya 3 cukup. Oke, so boleh ini. Oke, sekarang kita save. Ya, sekarang kita tes. Py time brute dot py. Ya. Jadi time base ya. Kita tes. Lagi proses, dia akan brute force per huruf ya. Atau per karakter. Dari huruf apa gitu, nama database-nya. Jadi dia menggunakan substring ya, substring select database kayak gitu. Ini lagi nge-loading karena dia berdasarkan time. Nah, ini dapat ya, ini sudah dapat. Kita sudah dapat 1 huruf. Ini berdasarkan time base, berdasarkan delay ya. Di sini saya akan pause. Saya pause biar cepat. Nanti tinggal huruf terakhir baru saya anukan lagi. Kita tunggu dulu lah 2 huruf. Huruf kedua itu apa? Huruf kedua, coba kita tunggu bentar. Font karakter 1. Nah, SA. Jadi dia security. Kita pause dulu. Ya, ini kita sudah dapat 4 karakter. Secure. Lagi berproses. Ya, kalau time base memang begitu karena berdasarkan delay. Saya kasih tadi itu 3 menit. Kita pause lagi. Oke. Tinggal 1 huruf. Coba kita sambil siapkan menggunakan Gauri ya. Di sini kebetulan saya sudah punya Gauri. Security. Kita tunggu dulu huruf karakter terakhir yang belum dapat. Nah, jadi memang begini kalau time base. Kita butuh pos satu-satu ya lama. Oke, sudah dapat. Security. Nanti dia akan stop sendiri. Nah, sudah dapat ya. Jadi nama database-nya itu adalah security. Gitu. Sekarang saya coba gunakan Gauri ya. Kan Gauri, ini dia. Ya. Kita masuk ke Gauri, kita buka CMD. Ya. Oke. Kita dir dulu. Kita jalankan pip-nya dulu ya. Pip 3 install. Kita jalankan requirement-nya dulu, kita pasang. Oke.
Oke, setelah rekamannya jalan, selesai, terpasang, itu kita jalankan setupnya. Setup.py install. Di sini setup toolnya kok belum ya. F3 install, kemudian kita langkah setup tool. Kira begitu maksudnya. Maybe install. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti gimana caranya nih setup tool ini terpasang? Ini nggak bisa. Atau gornya sudah bisa ini. Gauri. Sebenarnya apt ya. Install. Oh, pantas salah, astaga. Install. Ya. Oke, selesai. Sekarang kita jalankan misalnya Gauri. Oh, tidak kedeteksi. Ini loh. Saya nggak bisa. Gauri. Juga sudah. Ini sudah. Apa lagi ini? Coba kita lihat dulu. Makan waktu lagi. Biasanya kok saya nggak ada masalah. Tidak ada masalah ini. Python 3 setup Python 3. Oke. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi setelah ini. Oke. Dan kita jalankan ini.
Kemudian kita go result. Dan sudah bisa. Oke, ini sudah bisa ya. Oke, di sini sudah bisa. Aman. Gaurinya sudah jalan. Ya. Flashes and press. Oke, time base. Di sini metodenya ada nggak DBMS? Kalau di sini nggak ada DBMS, delay request, header itu nggak perlu. Ini ada DBMS ya. DBMS berarti kita menggunakan time base ya. DBMS-nya berarti MySQL. Untuk teknik parameter nggak perlu. Level, oke, kita akan setting juga levelnya. Levelnya itu 3. Nah, kita juga akan gunakan teknik wait, kemudian time-nya juga kita akan setting. Kita akan setting secara default 3. Jadi kita atur 5 saja. Gauri. Target. Kemudian kita masukkan saja targetnya. Ya. Begitu. Di sini kita akan levelnya 3. Kemudian risk kita kasih 5. Kemudian di sini kita akan ganti DBMS. Berarti DBMS itu MySQL ya. Kayak gitu. Kemudian di sini kita akan kasih teknik ya. Technique. Jadi tekniknya itu kita menggunakan apa? Kalau mau di semua tipe base ya. Kan di sini cuma time base. Berarti T kayak gitu. Kemudian habis itu time second-nya. Time second-nya kita taruh secara default 5, kita kasih 3 saja. Kemudian baru kita masukkan DBS. Kita print database-nya. Kayak gitu kira-kira. Coba kita tes. Argumen reach nggak ada. Hapus. Ya. Ini kan cepat karena kita cuma kasih time second-nya itu 3. Sudah default 5 dia. Oke, kita tunggu. Ini apa? Ya, di sini terdapat ya, bahwa terdapat vulnerability, yaitu violet kita ini dia, MySQL. Karena kita memang targetnya untuk tekniknya itu time base ya. Jadi otomatis kita langsung dikasih time base blind. Nah, apakah mau tes yang lain? Nggak perlu. Jadi no saja. Biar dia langsung ke ekstrak. Nah, ini payloadnya dia. Kalau di sini payloadnya menggunakan query sleep. Nah, ini payloadnya. Menggunakan sort di sini. Sort select from select sleep 5 sort. Kemudian petik set. Nah, ini dia akan proses mengekstrak ya, ekstrak database.
Coba kita lihat lagi susunan query. Database DB. Tabel kolom. Tunggu proses. Lama juga ini. Namanya juga time base. Ya. Saya skip saja biar cepat. Pause. Oke, teman-teman, karena karena kalau time base lama sekali lihat ini prosesnya, apalagi ada berapa database di sini ya. Nah, itu akan lama sekali, jadi saya cancel saja. Yang jelas ini sudah dapat ya. Kita ini aja, kita tes untuk kolom apa? Kita tes saja untuk list 8 ya. Kita tes list 8 saja. List 8 ini kan list 8 kan bukan time base ya. Dia blind gitu ya. Oke, kita tes list 8 saja. Biar juga ada bayangan. Ini kita cancel saja. This week. Oke. Oke, kita ganti. Berarti tekniknya kita ganti juga. Teknik ini bukan time base, berarti blind. Akan P. Ya, kita tes. Nah, dia langsung muncul ini. Langsung dia. Udah dapat ini. No. Tidak perlu install semua. Tidak perlu cek semua. Nah, kalau ini kan cepat. Karena dia hanya conditional true sama false saja. Jadi dia tidak berdasarkan waktu delay, makanya di sini cepat. Nah, tinggal kita misalnya kita dump security, ini nama database-nya. Kita ambil saja security. Kemudian ini kita ganti D itu database. Kemudian kita print tabelnya. Gitu. Ya. Tabelnya muncul. Ya. Kita ambil user, kita targetkan user saja. Ya. Kemudian ini diganti nama tabel. Nama tabelnya itu user. Berarti kita force kolomnya, kolom dari user ya. Ya, dapat ya. Sekarang kita tinggal kolom kolomnya sudah dapat C. Berarti kolom ini tinggal ambil saja username, kasih koma, kemudian password kita dump 2 ini. Baru kita dump kayak gitu. Nah, maka ke dump passwordnya ya Pak, username sama password. Banyak juga ini. Oke, nah ini sudah dapat semuanya. Nah, ini adalah username sebelah kiri, passwordnya sebelah kanan. Nah, kira-kira begitulah. Jadi untuk blind sama boolean blind sama time base. Ya, ini sudah fix ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja karena sudah 1 jam.
Terima kasih. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.